Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matrul Huda dengan NIM 2016-51062 dari kelas A akan melakukan praktikum pemrograman jaringan lab 4.5.5 Explore REST API with API Simulator and Postman. Oke, tujuan kita ke part 1 menjalankan device virtual machine. Kita langsung saja jalankan device di laptop. Latar belakangnya, device CVM di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Nantinya kita dapat menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu. Fungsionalitas tersebut. Oke, resource-nya 1 PC, VirtualBox sudah ada, device sudah ada. Oke, kita jalankan device, sudah kita lakukan. Langsung ke part 2, mengekspor dokumentasi API menggunakan simulator API. Oke, kita ke step 1, buka browser Chromium. Sudah kita buka. Step 2, connect ke website perpustakaan sekolah. Tidak secara otomatis ketikkan alamat library demo.local. Kita buka yang ini. Sudah. Ke step 3, menuju ke halaman APIDocs. Situs web defaultnya ke tab buku kami atau our box dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas yang menyatakan klik di sini untuk APIDocs. Nah, klik di sini. Oke, sudah terbuka. Anda sekarang melihat daftar API di /API v1 default namespace. Perhatikan panah kanan ke kanan. Ini sudah kita klik. Ini untuk meminimalkan API, menyertai panah, menampilkan kembali. Perhatikan kunci di ujung kanan beberapa API. Kunci menunjukkan bahwa API memerlukan token untuk digunakan. Oke, ini ya, jadi kuncinya, tombol kuncinya ini memerlukan token untuk digunakan. Ke step 4. List buku menggunakan get /books API.
Klik di mana saja pada bar untuk get atau /books API. Kita coba, sudah kita klik, keluar tampilannya. Ini ada parameters. Kita akan melihat beberapa parameter API opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output. Oke. Ada respon content type. Klik application JSON untuk melihat daftar tipe format data yang informasinya dapat dilihat. Biarkan seleksi sebagai application atau JSON. Ini bisa kita klik, ada JSON, XML, YAML. Biarkan sebagai JSON. Oke, kita ke kode. Kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server Brasil, seperti yang ditampilkan di deskripsi. Anda belum mengirim permintaan API. Oke, kita belum melakukan itu. Ini ya deskripsinya sukses, di bawahnya respon. Kita ke step 5 langsung. Gunakan fitur try it out di dokumentasi API. Salah satu fitur yang lebih canggih dari spesifikasi Open API adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuat dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuest, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi Open API ini. Dalam dokumentasi get atau books API, klik tombol try it out. Kita klik. Kita keluar ininya. Oke. Perhatikan bahwa Anda sekarang masukkan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol execute. Kita kosongkan semua parameternya. Boolean, sort by, author, page. Langsung kita klik execute saja ini. Di bagian respon, Anda akan melihat CURL. Perintah CURL yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama untuk /books atau API. Request URL, ini request URL digunakan dalam API request yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama menggunakan CURL, Postman, dan Python. Ada kode, ini ada 200. Ini adalah respon kode HTTP. Kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Respon body, daftar buku dalam format JSON. Respon header, informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Di dalam respon body, Anda akan melihat daftar buku dalam format JSON. Seperti dalam modul, ini sama isinya. Di ID 0 ada titel buku, IP routing fundamental, autornya Mark A. Sportrat, dan seterusnya ya. Sampai ke ID 3. Titelnya Netcat 20 Years of Online Learning. Autornya Cisco System.inc. Sama, kita ke step 6. Gunakan perintah CURL di jendela terminal. Kita buku terminalnya. CURL -x get tanda petik 2 get ini ya HTTP library demo local API box -accept application JSON. Ctrl C.
Oke, kodenya sudah kita ketik seperti monitor, tepatnya lebih saya kopas saja biar cepat. Ini perlu kita edit. Kita Maximus Windows saja. Oke, biar maksimal. Keluarnya sama seperti yang ada di web library.demo lokal ini ya. Kita ke step 7, buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan get backslash atau API backslash books API. Kita ke A, kembali ke get atau books API di situs web school library API. Di bagian parameter, pilih panah bawah di sebelah parameter include ISBN dan pilih true. Kemudian kita klik execute. Kita cari bagian parameter include ISBN. Kita pilih true. Langsung saja kita execute. Kita lihat responnya. Hasilnya seperti script yang kita kopas tadi, curl-x get http beda ya. Tadinya kan kita lihat perbedaannya di sini. Oh, oke, stable accept application JSON. Beda ternyata. Kita request URL. Request URL-nya ini. Kodenya ini. Respon bodinya sama seperti yang tadi. Untuk meminimalkan scrolling, ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dan mengklik di mana saja pada bar judul. Sekarang Anda dapat melihat semua API dengan lebih mudah. Kita tutup aja. Nah, ke step 8, dapatkan token menggunakan metode post atau backslash login via basic API. Kita klik post API. API post seperti ini. Perhatikan parameter, klik tryout lalu klik execute. Kita langsung eksekusi. Oke, di bagian sign in Anda akan masukkan username dan password.
Oke, sudah benar ya yang saya klik. Post login via JSON. Login via basic. Oh, ini ya. Kita klik try out. Langsung kita execute. Masukkan username dan password seperti di monitor. Passwordnya tersebut saya ketikkan. Dan sign in. Your connection usage is not private. Sudah berhasil sign in, token akan ditampilkan di respon body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy informasi ke clipboard Anda. Token Anda akan berbeda dari yang ditunjukkan di bawahnya. Ini tokennya udah keluar, Cisco, terus tanda pemisah, di bawahnya udah beda. Copy informasi ke clipboard. Sudah, scroll ke halaman atas API perpustakaan sekolah dan klik tombol authorize berwarna hijau. Kotak dialog available authorization akan muncul. Paste token. Kita perlu edit tadi karena kita ngetiknya cukup huruf-huruf ini aja. Kita klik authorize. Sudah berhasil ya. Langsung tutup kotak dialog available authorization dan kembali ke daftar API. Perhatikan kunci oleh beberapa API yang telah berubah. API ini sekarang tersedia untuk Anda gunakan. Bisa ya. Tadi yang terkunci. Klik bar post login API untuk menutup jendela. Sekarang ke step 9. Tambahkan buku menggunakan post /books API. Create API post /book. Post/book, oke. Kita sudah perhatikan di bawah parameter bahwa pilot diperlukan. Ini berarti bahwa API memerlukan informasi untuk parameter dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, yaitu JSON. Ini ya. Pilot diperlukan, ini berarti API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter content type.
Jika sudah, klik try it out. Kita ubah ID-nya, kita isi seperti pada tutorial atau modul. Kita tuliskan 4, titelnya IPv non fundamental. Autornya Rick Graziani. Kita sudah mengubahnya, kita klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam respon server. Kode 200 berarti postingan berhasil. Anda juga akan melihat buku yang Anda tambahkan di respon body. Bersama dengan ID baru, Anda akan melihat informasi terbaru untuk CURL dan request URL. Nah, di CURL ini sudah berhasil ya, berarti IPv fundamental, autornya Rick Graziani. Kita berhasil menambahkannya, tapi kodenya server respon. Oke, invalid API. Ternyata masih error pada percobaan ini. Oh, udah sukses ya. Oh, masih error juga. Ternyata ada kesalahan saat mengisikan API. Coba saya pastekan ulang. Kita close. Kembali ke API post /books. ID-nya tadi sudah kita fotokan, langsung kita execute. Ternyata masih unauthorized. Oke, sudah berhasil saya perbaiki. Kesalahannya di token tadi ya. Kita hanya perlu mempastekan ininya saja, tidak perlu pakai tanda petik ternyata. Kita lanjut saja. Klik execute, verifikasi, udah kode 200 sukses. Oke ya, ID-nya kita berhasil tambahkan. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID, judul, dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini.
Kita ke ID 5. Filternya titelnya dulu 31 days. Before CCNA exam. Autornya Alan Johnson. Kita execute. Kode 200 berhasil. Anda akan melihat buku di respon body URL. Ini ya respon header. Catatan, jika Anda mendapatkan kode 401, periksa teks respon body. Kemungkinan Anda menerima respon error import API ini karena Anda tidak memasukkan semua karakter untuk API Anda, atau mungkin Anda menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya untuk bersinkronisasi. Ini sudah tadi ya, saya error. Lalu kita kecil, klik pada bar API post /books untuk menutup jendela atau window. Kita tutup. Sudah seperti tampilan awal. Anda dapat memverifikasi bahwa buku ditambahkan ke halaman Our Books. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda. Jadi pesan berhati-hatilah untuk tidak menutup API perpustakaan. Jika iya, maka perlu mengautentifikasi ulang. Oke. Kita refresh saja ini. Ini ya IPv6 fundamental. Oh, ternyata saya tipu nulisnya ini 31 days before your CCNA exam. Oke, tak apa, kita ke step 10 langsung saja. Kembali ke tab browser School Library API, klik get /books API. Klik drag it out. Oh, sudah kita klik. Jika Anda mendapatkan, maka Anda sudah dalam mode drag it out. Kemudian klik execute. Langsung saja. Sudah. Di bawah server respon, di respon body, Anda sekarang akan melihat dua buku yang Anda tambahkan. Perhatikan masing-masing memiliki ID yang unik. Kita tadi ID 4 dan ID 5. Oke, sudah masuk ya. Klik bar get books atau API untuk menutup window. Sudah kita tutup. Kita ke step 11, buat daftar buku tertentu menggunakan metode get books API. Ini dalam tanda kurung awalnya ada ID. Kita ke langkah A, klik get books ID. Oh, yang ini. Yang ini ya. Oke. Kita try it out. Ada parameter. Oke ya, di situ juga parameter, masukkan 4 ID yang diperlukan.
4, klik execute. ID 4 ini akan movie film lintas mestinya 200 berhasil dengan ID 4 keluarnya itu. Klik ini untuk menutup window, kita klik oke, windownya tertutup. Kita ke step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete books dalam kurung kurawal. Apa ini? Kita klik try it out. Di bawah parameter masukkan ID 4. Kita coba execute. Kita menghapus buku yang berjudul IPv6 Fundamental. Verifikasi berhasil, kodenya 200. Klik bar untuk menutup. Oke. Kita ke step 13, buat daftar buku menggunakan get/books API. Kita pakai get. Try it out. Maka Anda sudah berada di sini. Kita klik execute. Langsung saja kita execution. Di bawah server pengganti Anda tidak menemukan buku dengan ID 4. Tidak ada. 1, 2 langsung ke 3. Ke 4 tidak ada, langsung 5. Catatan, jangan tutup tab School Library API di browser Chromium. Anda akan menggunakan dokumentasi API di bagian selanjutnya. Oke, saatnya kita ke part 3. Gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tools yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia, sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Ya, ke langkah 1, buka Postman. Klik 2 kali di ikon Postman desktop. Biasanya langsung Anda masuk Postman, namun tidak perlu mendapatkan akun dan login ke Postman untuk lab ini ya, untuk praktikum ini. Kita minimize saja, kita langsung klik Postman. Oke, sudah terbuka ya Postman-nya. Step 2, buat daftar buku menggunakan get/books API. Jendela utama di sebelah tab Launchpad, klik tombol push untuk membuat permintaan tanpa judul. Jadi dari tadi out, ini akan menjadi permintaan atau get. Sudah, klik panel di bawah get untuk melihat operasi API yang berbeda termasuk get, post, dan delete. Biarkan pada get. Klik panah atas sebelah get untuk menutup daftar. Jadi begini ya, ada banyak metode
Ada get, post, dan delete. Biarkan get, oke. Untuk daftar tujuan dokumen berikut. Lalu kita ke C, masukkan request URL. Kembali ke tab School Library API di Chromium. Jika perlu, perluas get@books API. Bawah request URL, pilih klik kanan dan copy URL ke clipboard Anda. Ini di Chromium. Kita ke API get /books. Di bawah request URL, pilih kanan. Kembali ke main dan paste URL di sebelah post yang nyatakan enter request URL. Nah, jika akan lakukan paste dengan menambahkan baris di bawah URL, hapus baris tambahan. Oke, kita enter send. Di 1, 2, 3, 5.
kita lengkapi keynya. Oke, kita ke step 2. Sudah sampai yang D ya, klik send. Ini kodenya 200, oke ya. Berarti sudah sukses. Sudah hijau. Isinya sama dengan yang ada di tab 4.5.5. Kita ke step 3, dapatkan token menggunakan POS Backslash login via Basic API. Kita di jendela utama klik ikon plus untuk membuat baru atau undated request. Klik bawah di sebelah get dan pilih POS. Lalu masukkan request URL, kembali ke library API di Chromium dan perluas POS atau login, POS backslash login via basic API jika perlu. Di bawah request URL, pilih klik kanan dan copy URL ke clipboard Anda. Catatan, jika request URL tidak lagi ditampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumen TypeScript API dan tidak diklik try out lalu execute. Ini kita coba login via POS. Jika request URL tidak lagi tampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumentasi Scroll dari API dan tidak lagi diklik try out execute. Oke.
Oke, kita klik authorization dalam area ini, lengkapi hal berikut. Untuk dalam data dropdown, pilih tipe, pilih basic out. Sudah, username-nya kita ketikkan Cisco dan passwordnya seperti di monitor. Kita klik send. Sudah berhasil, kita mendapatkan token. Jika perlu, scroll ke bawah body untuk melihat token baru Anda. Token Anda akan seperti yang ditampilkan di sini. Oke, kita ke step 4, tambahkan buku menggunakan post backlash books API. Sekarang Anda menambahkan buku IPv 6 fundamentals yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan fitur 3 account di dokumentasi sekolah dari API. Yang utama, klik icon post untuk membuat request. Kemudian kita arahkan ke post. Nah, ini kita masukkan request URL. Kembali ke seluruh library API Chromium dan perluas post books atau ini. Request URL-nya ini kita copy. Sudah. Jika request URL tidak ditampilkan, Anda mendapatkan trigger out. Oke, berhasil ya. Kita ketiga, kembali ke Postman. Kita ketikkan di sini, paste. Requestnya. Jika melakukan paste, hapus garis tambahan. Oke, klik authorization. Kita ketik authorization dengan detail API dengan bagian D, masukkan X strip API strip K. Huruf besar semuanya. Catatan, ingat bahwa melihat XAPI di halaman web SQL library API pada saat mendapatkan. Kita kembali ke Chromium-nya dulu. Kita buka following-nya ini.
kembali ke tab post dan juga tekan bagian value. Udah, kita klik bagian sama dengan tab authorization, klik body. Bagian ini akan membantu Anda untuk memilih format input data. Klik text, ubah option jenis. Dan udah, di area input ini Anda akan mengambil angka 1 untuk line 1. Masukkan objek JSON berikut, klik send. Kita copy saja. Oke, ternyata ketemu ya. Kita ke body ini, sudah kita aktif. Kita coba klik send. Request statusnya 200. Oke, berhasil. Kita ke step 5, verifikasi buku tambahan dengan get books API. Kembali ke tab get pertama seperti yang Anda lihat. Postman memudahkan untuk beralih di antara panggilan API yang berbeda.
Kita klik send, kita lihat udah masuk ya bukunya dengan ID 4 ini dengan autornya Ari Graziani, IPv fundamental. Pada step 6, gunakan parameter tambahan dengan get_books. API buka situs school dari API, scroll ke atas ke get dan perluas. Jika perlu, perhatikan parameter yang tersedia. Getbooks ini untuk ISBN sampai terus ada author kembali yang bersangkutan batch. Kita ke B, klik try out jika Anda melihat tombol itu. Di bawah parameter, klik include ISBN dan pilih true. Sudah true, set by, kita pilih author. Sudah, lalu kita execute. Kode 200 atau yang berhasil. Di respon body, Anda akan melihat daftar buku yang sekarang diurutkan berdasarkan penulis termasuk ISBN. By author 523041 sudah sama. Terus perhatikan bahwa request URL sekarang menyertakan parameter. Anda akan melihat ini lagi di Postman. Oh iya, ini request URL-nya ini books include ISBN terus sampai author sama. Terus kita kembali ke Postman, buka tab API pertama. Ini tab API pertamanya. Lalu dapatkan sudah kita send. Sekarang akan klik params. Anda akan melihat kotak input query params. Untuk key dan boleh masukkan sebagai berikut. Jika ini sudah di params, Anda akan melihat kotak input query params untuk key dan value. Masukkan informasi berikut. Di bawah key, masukkan include ISBN. Dan di bawah value, masukkan true.
Sudah, perhatikan tanda centang akan secara otomatis diarahkan ke sebelah kiri value dan garis baru ditambahkan. Ini tanda centangnya. Di bawah masukkan short boy. Value-nya author. Perhatikan bahwa ketika memasukkan parameter baru ini, ia telah memperbarui URL saya di sebelah get. Ini adalah request URL yang sama Anda lihat di Retus Web Library API. Ini ya. Sini. Oh, jadi URL-nya berubah. Langsung kita klik send. Itu yang langkah. Hasilnya sama seperti yang di web school library API. Sortnya urutannya 5, 2, 3, 0, 4, 1. Kita ke part 4. Gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Step 1. Buka Visual Studio Code dan arahkan ke direktori school library. Anda dapat menggunakan tool OpenAPI, Specification Try, atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menulis program untuk menambahkan buku. Di bagian ini Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Figure di Python. Sudah terbuka Visual Studio-nya, kita ke langkah B langsung, klik file, open folder. Ke directory labs. Default src, pilih school library. Sudah, kemudian kita klik OK. Dua, selidiki root baris yang digunakan oleh program X100 random box.py. Di panel VS Code Explorer sebelah kiri, klik Add 100 random box.py untuk membukanya. Nah, kita klik ini. Baik, barisnya request JSON. Ini ya, Figure from Figure import Figure. Di atas perhatikan shebang yang mengatur banyak jumlah ke Python 3 dan menemukan 3 garis yang diimport. Ini namanya shebang dan ini garisnya. Maksudnya Anda menggunakan request Python selama request khusus ini. Dan request pustaka diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API dengan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Yang D, Figure adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Figure Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Figure.
Namun selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Packer. Oke, kita ke langkah 1, buka jendela terminal dan mulai Python 3. Kita pindah dulu ke directory labs. Jika masuk ke directory tersebut, kita ketikkan Python 3. Enter Python 385. This is on Linux. Kita ketikkan seperti di monitor, front tracker, impact tracker. Back sampai dalam anchor. Buka tutup, kita enter. Kita ketikkan back dot kemudian buka press tab. This because you are in the trial. Kita enter. Balik syntax line 1. Okay, script flag titik press tab. Okay, twist because you include the flag. Ini ternyata bukan bagian dari script melainkan perintah untuk melakukan mencet tab 2 kali. Dan ternyata hasilnya ini ya keluar ada flag.getPress, ada flag ISBN, flagnya. Ke step 3 berarti menghasilkan data acak menggunakan library Packer. Masukkan yang berikut ini untuk menghasilkan nama palsu. Anda akan menjadi nama palsu yang berbeda setiap kali Anda menjalankan perintah .enter. Ketika ini print my name is .enter. Keluar namanya my name is Sin Weller. Langkah B menggunakan 3 pesan yang disalah pada langkah
2D di atas. Masukkan perintah yang akan mencetak output palsu berikut. Dan scriptnya ini. Kita ketikkan saja print my name is Gunawan juga tutup, and I work tanda petik kurang beramal juga dalam kurung ISBN kurang beramal. Lalu kita titik format dalam kurung back.name dalam kurung buka tutup back.get underscore press buka tutup koma flag ISBN 13 flag ISBN 13. Kemudian kita enter. Name kita coba mengcopy scriptnya. Berhasil. My name is Monica Lopez and I work Reverse Engineer Territorial Infrastructure ISBN 978-18689-09-081-4 ya. Kemudian dalam program sebuah loop digunakan untuk
mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry untuk sebuah query. Masukkan yang berikut untuk mengajukan sebuah nama acak. Setelah tanda petik, Anda harus memutar kembali kedua kali. For item in range, for in range, kurung buka tutup 10, 2, enter, kurung buka tutup name, kurung buka tutup, kita enter, indentation error, kita harus mengulang lagi dari awal. For in range, kita tap seperti ini satu kali, kita script yang tadi, .net, kurang buka tutup, kita enter, 2 kali, keluarlah namanya John Griffin, Hannah Sanders, Angela Baker, Daniel Zabala, Michael Pavel, Jessica Orozco, Olivia Baldwin, Jennifer Lin, Justin White, Elizabeth Vincent. Sangat berbeda dengan yang di lab 4.5.5. Kemudian kita ke langkah D, keluar dari interpreter Python. Setelah selesai menyelidiki library Packer, kita ketikkan quit. Tutup, enter. Kita sudah kembali ke terminal. Kita ke step 4, review variabel fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari layanan Scroll Library API. API host, library demo.local, loginnya Cisco, passwordnya Cisco 123. Kita ke step 5, review function getOutToken. Fungsi getOutToken menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R, memanggil method post untuk API login via basic, dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan f-string untuk membangun URL permintaan. Seperti ini, def getOutToken, upgrade, login dan password, variabel R, request.post, dalam kurung, seperti ini, ada API-nya, upgrade. Jika panggilan tidak berhasil, status HTTP dengan tidak sama dengan 200, kecuali hanya muncul dicetak ke jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan menggunakan f-string membuat pesan pengecualian. Review fungsi add-on books mirip dengan add-out-token. Add-book menggunakan 3 variabel yang digunakan pada langkah 4. Membuat variabel mungkin data post untuk API database book bagian akhir program. Seperti ini, jika tidak berhasil, pengecualian dimunculkan atau menunjukkan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Review kode yang memanggil 2 function. Ada fungsi add-out-token dipanggil dan hasilnya disimpan. Modifier diset ke variabel bernama fetch. Oke.
Itu selanjutnya ada 3 variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari modul Faker, get underscore price, name dalam kurung, dan ISBN 13. 3 variabel, jadi itu variabel atau Faker, get, dan price. Ingatlah bahwa parameter payload untuk API Box merupakan JSON dalam format berikut. Ada ID, title, dan author. 3 variabel book dibangun untuk parameter payload, dan terakhir 3 variabel fake. Ke step 8, jalankan verifikasi program add 100 randombooks.py. Masukkan perintah Python 3 untuk melakukan program add 100 randombooks.py. Oke, kita langsung eksekusi saja. Kita ketikkan Python 3 jadi direktori school library ya. Python 3, kita enter. Kita masuk ke Python, kita ketikkan kita klik dulu, kita ketikkan Python 3 add 100 random books.py. Kita run. Hasilnya seperti ini, sangat acak. Kembali ke browser Chromium dan refresh halaman web library demo.local. Anda sekarang akan melihat 100 buku baru yang ditambahkan. Oke, 100 judul buku ya, 59 ini masih loading, 60, 64, 70, 98, oh 100 lebih ya, karena tadi sudah ada 4 buku. Catatan, jika Anda membuka halaman dokumentasi API sebagai ganti halaman utama, dan Anda hanya akan mendapatkan data sebelum Anda masukkan nilai 2 hingga 10 parameter. Untuk melihat buku lainnya. How will you add another chain for the loop reference of 100 to 204? Oke, 200 buku sudah berhasil saya tambahkan. Kita hanya mengubah jumlahnya for item in range. Oke, terima kasih.